di sub dan di lantas ke depan untuk keselamatan lalu lintas, mungkin seperti itu ya. Baik, satu lagi yang dari belakang. Dari belakang satu lagi. Ya, ini Pak. Yang mana? Ya, itu yang kita kecelakaan pada motor orang lain. Baik, terima kasih dari SMA atau dunia. Baik, kita yang kami persilakan Pak satu ke depannya. Oke, baik. Jadi yang kedua lampu. Lampu apa sih? Ya. Dia kasih tembak lampu. Gini. Ya, lampu itu saja dulu ya. Pada saat kita lampu itu isyarat, sinyal untuk memberikan kehati-hatian. Jadi dia menembak itu bisa dua, dia memberikan kesempatan untuk lewat dulu, ataukah dia memberi isyarat bahwa kami mau dalam keadaan cepat. Ya, itu nggak ada tuh, cuma memberi isyarat aja. Isyarat aja. Mungkin begini, dia kenal ini cewek mana ini, ada mana nih. Jadi si lampu itu tek-tek 2 kali, itu mungkin tanda perkenalan musuh. Ya, jadi kalau dalam rambu-rambu bermotor itu nggak ada artinya, cuma isyarat saja. Mungkin kenal kali, kenal. Nah, gitu lah. Ya baik, ini ya. Kami dari Subdit Lantas ya, Subdit Kamsel di Lantas Polda Banten mempunyai inovasi ya, inovasi ke depan untuk mencegah jangan sampai terjadi kecelakaan ya di usia muda pelajar Indonesia atau pelajar Serang ya. Kami sudah memulai dari sejak dini PAUD ya. Kami sudah masuk ke pembinaan PAUD TK dan memberikan tata cara berkeselamatan di jalan. Karena saya bilang anak PAUD itu 15 tahun ke depan dia yang akan ada di jalan seperti Anda saat ini. Jadi dari sejak usia dini kita sudah tanamkan untuk berperilaku beretika, sadar untuk berkeselamatan ya. Kemudian kami juga masuk ke SD sama programnya. Kami masuk juga ke SMP juga sama. Kami masuk juga ke SMA masuk juga sama. Nama programnya adalah Police Goes to Campus. Police Goes to School. Nah sekarang saya membuat program lagi Police Goes to Pesantren. Kenapa? Karena mayoritas pengendara yang tidak menggunakan helm itu rata-rata keluarnya dari daerah itu. Nah, makanya saya bilang, kalau kita lihat mengendara sepeda motor, ya 281 sama 285 itu harus menggunakan helm, harus punya SIM juga. Nah sekarang kalau keluar dari katakanlah suatu tempat memakai peci,
kita nggak tahu kecelakaan itu kapan. Asumsi saya begini, kita bawa motor, oke kita nggak akan menabrak yang di depan kita, tapi yang di samping kita mungkin nggak menabrak kita. Yang kanan, terus yang di belakang, mungkin. Kita sudah tahu faktor itu yang akan timbul apabila di lapangan atau di jalan raya. Kalau seandainya nih kita pakai kopiah, ditabrak dari belakang, kita jatuh. Kalau pakai helm paling tangan kita saja yang luka, yang patah, mati nggak? Enggak. Nggak mungkin kan rumahnya 4-5 kilo jalan kaki. Ya, nah ini salah satu permasalahan utama yang menjadi pentingnya kita kaji bersama. Mereka diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan bermotor, tapi juga bagaimana menggunakan kendaraan agar juga lebih keselamatan juga penting. Makanya insya Allah hadirnya Apple ini akan lebih pada meningkatkan kesadaran rekan-rekan semua. Terus kurangnya kesadaran emang betul ya, banyak yang nggak pakai helm dan lain-lainnya. Terus kekurangan program edukasi. Program edukasi ini maksudnya gini, kita hanya menunggu atau yang peduli terhadap keselamatan lalu lintas itu yang kita sudah kita ketahui paling dari isu mungkin setahun sekali juga belum tentu ya. Tapi kita sebagai pelaku pengendara ya harus menjaga keselamatan kita. Oke. Nah yang ketiga, belum ada wadah yang fokus mengenalkan tentang kesadaran lalu lintas. Nah insya Allah kemarin tanggal 13 Januari kita sudah launching dan sudah sudah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM. Satu-satunya asosiasi pelajar yang fokus pada lalu lintas itu ada di Provinsi Banten. Ya, dan alhamdulillah kemarin juga kita masuk ke nasional dan program atau asosiasi ini sudah diadopsi oleh 3 provinsi. Salah satunya Aceh, terus Jateng dan Jambi. Ya, ini mengadopsi program dari Apple itu sendiri. Next. Nah ini kegiatan visi ya atau membantu pemerintah membantu dalam hal ini dinas perhubungan dan kepolisian. Bahkan mungkin membantu pihak sekolah juga, Terus terang adik-adik semua, kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten kenapa hadir di sini? Kami masih merasa prihatin, sangat prihatin sebetulnya Pak Dani. Kenapa prihatin? Prihatin masih banyak kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar Pak. Data dari Polda Banten, kalau Polda Banten itu luar kota Tangerang dan Tangsel, seharinya itu 2-3 orang meninggal dunia. Kita satu hari di sini, diskusi di sini, di luar sana ada yang meninggal teman-teman kita. Nah, ini kita merasa prihatin. Nah, kenapa harus hadir di sini? Ini salah satu bukti bahwa pemerintah hadir, bahwa pemerintah peduli dengan adik-adik semua. Temannya tahu lalu lintas. Coba saya tanya, saya susul nih. Kalau kita dari sini mau ke Serang, pas Pasar Barus itu kan ada pertigaan. Sebelum itu kan ada namanya itu RPPJ. Warnanya warna apa? Hijau. Tulisan putih, ya kan? Ke Serang, yang ke sana Baros. Itu namanya RPPJ. Apa kepanjangan dari RPPJ? Coba siapa yang tahu? Saya kasih hadiah helm. Apa kepanjangan dari RPPJ? Ayo searching. Acungkan tangan. Saya kasih hadiah helm. Yang tahu? Ayo, kamu bisa. Ayo, nah itu. Ya. Apa kepanjangan dari RPPJ? Rambu pendahulu petunjuk jurusan.
maju. Dikasih hadiah helm. Nah, dipakein sama Lenggilu ya. Iya, terima kasih salaman sama Yur, iya, silakan dulu. Tentang lalu lintas, silakan bagi adik-adik yang barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Apakah itu tentang Apple atau tentang lalu lintas? Apakah yang berkaitan dengan kepolisian? Silakan. Kalaupun nanti saya tidak bisa menjawab kalau tentang kepolisian, nanti saya akan tanyakan langsung ke Pak Samsul Fahri. Ya, silakan adik-adik ya. Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah, asal sekolah SMA Negeri 11. Izin bertanya, apa sanksi yang diberikan kepada pelajar di bawah umur yang melanggar aturan lalu lintas? Apa sanksinya? Iya. Sanksinya itu aja. Iya. Tidak lebih lagi dari itu. Sedikit amat. Enggak nambah. Oke, silahkan. Terus apa lagi? Ya, silakan. Siap, izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Yofi Ramadhani dari SMA 1 Baros. Izin bertanya Pak, kalau ada kendaraan yang melanggar aturan atau tidak memakai helm, untuk sanksinya itu apa Pak? Terus ada lagi satu lagi Pak, saya pernah lihat nih, kan ada polisi kayaknya itu jam istirahat, tapi dia itu naik motor terus tidak pakai helm sambil ngerokok Pak. Terus itu sanksi hukuman untuk dia itu apa Pak? Sedangkan dia itu polisi. Cukup, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Hampir sama pertanyaannya. Sanksi bagi pelanggar lalu lintas ya. Kalau ini di bawah umur, kalau ini sambil ngerokok, sambil pakai HP mungkin. Nah, kalau sanksinya itu pelanggar lalu lintas ya ditilang, semuanya ditilang. Kan ini polisi Pak, siapapun orangnya, walaupun misalkan itu kan di bawah umur, orang di bawah umur belum diperkenankan untuk menggunakan kendaraan bermotor. Itu aturan undang-undang mengaturnya seperti itu. Sebab usia 17 tahun ke atas baru boleh memiliki SIM. So, pertanyaan adik-adik saya jawab, saya tidak kasih hadiah. Kalau saya yang nanya, ada yang menjawab, saya kasih hadiah. Ayo, ya kan? Ini nanya saya jawab, saya tidak dikasih hadiah. Mana hadiahnya? Gak ada kan? Kalau saya yang bertanya, ada yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Itu helm. Ini pemerintah mewajibkan. Kenapa mewajibkan bagi kendaraan bermotor harus memiliki SIM? Jawab, saya kasih hadiah. Pertanyaannya tadi mengapa mewajibkan SIM? Karena bikin SIM itu kan sudah dites berkendara, cara dia melakukan berkendara, jalannya, lika-likunya sudah dites dari segi perjalanannya lah intinya. Kalau misalkan dia sudah lulus tes, berarti dia sudah pas, dia boleh berkendara. Siapa yang silakan. Tuh, itunya apa? Mic-nya. Kenapa pemerintah mewajibkan memiliki SIM untuk menggunakan yang mana nih ini? motor? Coba. Baik itu sepeda motor ataupun mobil. Nah, silakan. Assalamualaikum, saya asal sekolah dari SMA Taufik ya. Kenapa? Pertanyaan?
Kenapa pemerintah mewajibkan memiliki SIM bagi pengguna bermotor? Karena itu sebagai bukti sah untuk mengemudi. Terus lanjut. Segitu. Terus udah explore. Belum tepat. Siapa yang tahu lagi? Ya, silakan. Mic-nya kok ke sini. Filosofinya kenapa? Karena dia itu sudah SIM itu untuk bukti bahwa dia itu udah pantas berkendara. Oh, gitu. Ya. Harus berkendara, belum tepat. Jawabannya begini. Terserah kalian setuju apa tidak jawaban saya ini. Karena berkendara sepeda motor maupun mobil itu merupakan aktivitas yang membahayakan, baik untuk dia sendiri maupun untuk orang lain. Setuju nggak? Benar nggak? Benar kan, berarti hadiahnya buat saya lagi ya. Oke. Bagus ya, Pak. Itu tidak ada yang bisa menjawab berarti kan? Bagus ya, Pak. Ya. Kenapa pemerintah mewajibkan membeli SIM? Karena berkendara itu merupakan aktivitas yang membahayakan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Sehingga harus punya SIM. Tandanya memiliki SIM berarti dia sudah pandai menggunakan kendaraan sepeda motor maupun mobil. Setuju? Ya, gitu kan? Benar ya? Nah, oke, hadiahnya berarti kembali lagi ke saya. Oke, saya tanya lagi satu lagi, ya kan? Saya tanya lagi satu lagi. Tadi Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten, kalau adik-adik memperhatikan dengan cermat, ada pertanyaan begini. Ada lajur, ada jalur. Jelaskan apa bedanya lajur dan jalur. Ayo cepet-cepet, helm bagus nih. Ya, silakan. Kasih itu. Ada lajur, ada jalur. Jelaskan apa perbedaan lajur dan jalur. Ayo, mic-nya sana belakang. Si ada ini lagi Pak. Ya, kesini deh. Ya, silakan. Tapi Ya. kalau lajur itu adanya 2 jalur. Jadi kiri kanan itu ada 4 kalau di situ ya. Jadi kalau jalur 2 jalur. Bagaimana? Kalau lajur itu ada 2, satu di kiri, yang 2 itu maksudnya 2 di kanan, 2 di kiri. Itu lajur. Kalau jalur itu cuma ada 2, kiri 1, kanan 1. Coba diperlengkap. Baru 50%. Ayo. Nyerah. Hitung sampai 5. 5. Udah. Tuh. Ya, silakan. Di belakang, paling belakang. Di belakang, ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Yang nomor WA dari SMA atau media. Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Kalau jalur itu jalan bagian utama. Kalau lajur itu jalan yang terbagi-bagi. Maksudnya yang terbagi beberapa bagian jalan. Bagaimana itu? Tambahin. Ulangi. Bagaimana? Dinilai bagaimana dinilai? Ayo tambah lagi. Yuk. Pakai mic-nya. Kalau lajur, itu jalan yang besar. Kalau jalur itu kan jalan utama yang besar. Kalau lajur itu jalan yang terbagi. Ada pembatas. itu cuma 50% jawabannya. Kalau ini sudah mendekati 90%. Silakan. Ke depan. Bawa mic-nya itu ya. Baik, iya, dapat hadiah helm.
Ya, dipakein. Iya, 1, 2, 3. Iya. Sip, terima kasih. Nggak boleh. Silakan duduk kembali ke tempat semula. Ada lagi yang mau helm? Benar, mau ditanya apa mau nanya? Mau ditanya apa mau nanya? Yang mau nanya siapa? Ya silakan. Silakan. Izin bertanya, nama saya Rismayanti dari asal sekolah SMA Negeri 1 Baros. Bapak, mohon maaf, saya izin bertanya, apa fungsi dari jalur dan lajur? Fungsi jalur dan lajur. Ya. Luar biasa, tepuk tangan. Elah, berapa tuh? Fungsi jalur itu yang untuk mengatur lalu lintas. Ada jalur sebelah kiri, ada sebelah kanan. Kalau lajur ada lajur A, ada lajur B. Itu, paham ya? Contoh jalur dari Serang Maros itu apa namanya? Jalur. Ada jalur sebelah kiri, ada jalur sebelah kanan. Dibatasinya oleh Marka. tadi dibatasinya oleh siapa katanya? Kata Mas Seknis. Oleh garis apa? Garis penggaris. Oleh marka. Namanya oleh marka. Ada marka solid, ada marka putus. Itu namanya jalur. Kalau lajur, contoh jalan tol. Gitu kan? Ada lajur A, ada lajur B. Lajur A ada beberapa jalur, lajur B juga ada beberapa jalur. Untuk memilah dan memilih jalur kendaraan yang melaju, itu fungsinya. Tapi luar biasa ini, kasih hadiah helm. Maju. Ya, dipakein. Ya, pakai helmnya, dipakai yang benar ya. Terus sampai klik. Sampai terdengar bunyi klik. Jadi talinya itu sampai dikancingkan sampai terdengar bunyi klik. Itu cara memakai helm yang benar. Baik, terima kasih. 30 dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menerima materi dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten, dari Dirlantas Polda Banten, dari Apple juga. Mungkin menurut saya ini ada pengalaman baru bagi adik-adik semua. Ada pengalaman baru, ada ilmu baru. Ingat bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Banten setiap tahun suka mengkontestasikan, mengadakan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas. Nanti silahkan dari SMA Baros mendaftarkan untuk jadi peserta. Hadiahnya tidak kecil. Juara satunya itu sampai 30 juta. Luar biasa, lumayan. Kita kami sajikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin sekabur sirih sepatah kata dari saya atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Banten menyampaikan permohonan maaf sekali lagi dari apa segala kekurangan dan kehilapan kami. Kita tutup saja sama-sama dengan bacakan hamdalah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ruangan kita sesi foto bersama. Di mana kita fotonya ini?